Pemirsa apa kabar? Saya Maidin Hindrawan segera membawakan Warta Berita PTS tanggal 13 Juli. Masalah air keran keruh dilaporkan di Kilong dan Changhua. Warga Kilong mengeluhkan air keran bau berwarna kekuningan yang tidak berani diminum meski sudah mendidih. Hasil pemeriksaan menunjukkan kualitas air memenuhi standar. Melambatnya laju aliran pipa akibat hujan yang absen panjang disinyalir sebagai penyebabnya. Sementara warga Changhua berusaha menyaring air tapi mengatakan inti filter segera menjadi kekuningan tidak lama setelah dipakai. Akhir-akhir ini kondisi air keran warga distrik Nuan Nuan Kilong menjadi keruh. Mereka khawatir dapat membahayakan kesehatan dan tidak berani menggunakannya sama sekali. Hal tersebut turut memicu polemik di komunitas setempat. Setelah melakukan tes, perusahaan air Taiwan mengatakan bahwa kualitas air memenuhi standar. Hujan yang absen panjang dinilai menyebabkan laju aliran pipa melambat. Mereka telah meningkatkan drainase dan menambah karbon aktif. 会觉得偏黄是因为色度的关系，不是浊度的关系。那也都是在饮用水的水质标准。我们路气加入量啦，我们的鱼露还是符合标准。 Air keran yang keruh tidak hanya terjadi di Kilong, air yang digunakan di desa Tachun Changhua juga demikian. Warga mengambil foto seluruh botol air yang berwarna merah kekuningan itu dan menyaring dengan mesin filter yang menjadi kekuningan tak lama kemudian. Kualitas air dikritik lebih kotor dibandingkan air seni. Perusahaan air Taiwan menyatakan mereka telah mengganti sarana filter di pabrik pemurnian air dan akan memperkuat operasi drainase di masa mendatang. Mereka akan menyelidiki jumlah konsumen yang terkena dampak. Teh susu boba Taiwan terkenal di seluruh dunia. Nilai ekspor bahan utamanya yaitu boba atau biji tapioka ke Jepang melampaui 14 juta dolar Amerika pada tahun 2019. Namun belakangan dilaporkan ada pelaku usaha mengemas boba yang sudah kadaluarsa 2 tahun, mengganti tanggal produksi dan menjualnya ke Jepang. Menurut perkiraan awal, 27 ton telah dikirim dan dikhawatirkan sudah dimakan konsumen. Biji tepung tapioka biasanya dinamakan boba. Setelah dituang ke dalam minuman susu akan menjadi teh susu boba. Kedai minuman di Kaohsiung yang secara khusus menjual produk boba dan mengklaim tidak menambahkan pengawet dan bahan aditif lainnya ini telah menjaring sejumlah pelanggan setia. Bahkan turis Jepang pun sering datang untuk mencoba. Teh susu boba Taiwan terkenal di seluruh dunia dan juga populer di Jepang. Pada tahun 2019 saja jumlah boba yang diekspor ke Jepang melebihi 14 juta dolar Amerika. Namun ada pelaku usaha nakal yang mengemas boba yang tak laku terjual dan sudah kadaluarsa 2 tahun dalam paket kecil dan mengganti tanggal produksinya. Kantor Kejaksaan Kaohsiung menemukan sebuah perusahaan ekspor impor makanan olahan di Pingtung yang mengirim boba kadaluarsa ke perusahaan hilir dan kemudian menjualnya ke Jepang. Pelaku usaha telah mengirim 27 ton produk boba ke Jepang dari Mei hingga November tahun lalu dan meraup keuntungan ilegal di atas 3 juta dolar Taiwan. Petugas menemukan bahan mentah dan makanan olahan kadaluarsa sebanyak 36 ton. Pelaku usaha menekankan bahwa Jepang tidak memiliki peraturan terkait masa berlaku, cuma ada masa konsumsi. Namun pihak kejaksaan menilai makanan kadaluarsa beresiko bagi kesehatan manusia dan Taiwan juga secara jelas menyatakan tidak dapat mengubah label masa berlaku produk makanan. Menanggapi kerap dilaporkannya kasus pelecehan seksual belakangan ini, UN Eksekutif hari ini meloloskan rancangan amandemen 3 undang-undang terkait kesetaraan gender. Di antaranya hukuman untuk pelecehan seksual melalui penyalahgunaan otoritas akan diperberat separuh untuk sanksi pidana, sedangkan untuk sanksi administratif dapat didenda maksimum $1 juta jika pelaku adalah majikan korban. UN Eksekutif tanggal 13 meloloskan rancangan amandemen 3 undang-undang terkait kesetaraan gender. Di antaranya sanksi, hukuman, dan penuntutan kompensasi atas pelecehan seksual melalui penyalahgunaan otoritas akan diperberat. Untuk sanksi pidana pelaku yang menyalahgunakan otoritas, maksimum dapat dihukum penjara 3 tahun. Untuk sanksi administratif dapat didenda maksimum $1 juta Taiwan jika pelaku adalah majikan korban. Sedangkan untuk penuntutan kompensasi maksimum adalah 5 kali lipat dari nilai yang ditetapkan pengadilan. UU baru dijadwalkan mulai berlaku Hari Wanita yaitu 8 Maret tahun depan.
Pemerintah Belanda meluncurkan undang-undang baru untuk meningkatkan keamanan informasi dan mencegah pencarian oknum. Menetapkan bahwa mengungkap alamat atau informasi pribadi orang lain di internet sebagai kejahatan dengan sanksi maksimal 2 tahun penjara atau denda $750.000 Taiwan. UU serupa dapat ditemukan di Taiwan di mana penyebaran data pribadi yang merugikan kepentingan orang lain dapat dijerat maksimal 5 tahun penjara dan denda $1 juta. Tapi ada pengacara mengaku bahwa kasus aksi pencarian oknum di Taiwan sebenarnya tidak tinggi. Banyak netizen melakukan pencarian data pribadi dan latar belakang oknum dalam menanggapi isu kontroversial di kalangan masyarakat, sehingga memicu debat hangat. Belum lama ini, pemerintah Belanda meluncurkan UU baru yang menetapkan tindakan mengungkap alamat atau informasi pribadi orang lain di internet sebagai kejahatan dengan sanksi maksimal 2 tahun penjara atau denda di atas $750.000 Taiwan. Saat ini Korea Selatan, Hong Kong, dan beberapa negara bagian di Amerika Serikat sebenarnya memiliki UU serupa, sedangkan Taiwan memiliki UU Perlindungan Informasi Pribadi. Menurut peraturan pasal 41, motif mengambil keuntungan untuk diri sendiri atau pihak ketiga atau merugikan kepentingan orang lain dapat dijerat maksimal 5 tahun penjara dan denda $1 juta Taiwan. 执行是会有落差的，比如就是说你一个人可能注册好几个账号，那这个 IP 使用的位置可能有好几次，那你可能就是要就是变成你网络就是要实名制。 Pakar merasa amandemen untuk memperketat UU Perlindungan Informasi Pribadi dirasa perlu, namun sulit untuk diterapkan. Menghadapi robot internet dan akun palsu yang pengguna sebenarnya sulit dilacak, pemerintah disarankan memperkuat upaya perlindungan keamanan informasi. Untuk memperingati 1 tahun publikasi pemotretan kosmis teleskop antariksa Webb, Badan Penerbangan dan Antariksa atau NASA Amerika Serikat merilis sebuah foto kosmos hasil tangkapan teleskop pada tanggal 12, menampilkan gambar spektakuler kelahiran 50 bintang. Bagaikan adegan ledakan yang membeku dalam ruang dan waktu. Ini adalah foto terbaru hasil tangkapan teleskop antariksa Webb yang dirilis oleh NASA. Kompleks awan ini dikenal sebagai Rho Ophiuchi, berjarak 390 tahun cahaya dari bumi, merupakan kawasan pembentukan bintang yang terdekat dengan bumi dan ditemukan di perbatasan konstelasi Ophiuchus dan Scorpius. Menampilkan 50 bayi bintang di tengah gas bercahaya dalam jumlah besar, foto menakjubkan ini dilukiskan oleh astronom sebagai mahakarya impresionis. Pemirsa sekalian, sekian Warta Berita PTS. Sampai jumpa.